Oke, kita akan membuat fitur untuk validasi hapus data. Kita buka dulu webnya. Oke, di sini sudah ada yang sudah dikembalikan dan sudah diserahkan. Ini buku telah dikembalikan. Ini sudah diserahkan. Kalau status sudah dikembalikan dan sudah diserahkan, maka kita tidak bisa menghapus datanya, menghapus data dan mengubahnya. Oke, kita buka di scriptnya. Kita pilih di beranda. Kita pilih transaksi dulu. Kita cari script. Oke, yang ini. Oke. Ctrl C. Ini kita pilih beranda. Ini adalah data pinjam. Oke. Sini ada tombol untuk ini. Oke. Di sini kita akan pasang di sini. Oke. Seperti ini. Status di sini. Oke, untuk 0 di sini dia tetap, lalu untuk 1 kita copy yang ini, Ctrl X, lalu di sini oke. Tadi di sini, lalu di bagian 0 ini kita ganti dengan script yang ini. Setelah itu di sini kita kasih pembuka untuk PHP dulu.
Lalu di bagian sini kita tambah PHP. Ini kita hapus. Oke. Maka scriptnya seperti ini. Lalu untuk case yang 1, jika 1 dia kosong, begitu pula juga dengan 2. Lalu 3 itu sama dengan yang 0. Oke. Begitu juga dengan default atau hilang. Oke, jadi seperti ini. Kita Ctrl S. Kita refresh. Ini belum jadi. Oke, di sini dia masih belum ada perubahan. Lalu di sini kita coba ganti D kurung siku, lalu coba kita status, Ctrl S. Oke, coba kita lagi testing. Maka dia seperti ini. Karena sudah dikembalikan atau sudah diserahkan, berarti bukunya sudah ada. Lalu di sini kita akan buat tombolnya ada, tapi dia tidak bisa diklik atau mati. Oke, di sini kita buat sama. Kita langsung saja copy dari sini. Oke. Berikutnya lagi. Sudah. Lalu kita hapus modalnya. Kita hapus. Lalu klik di sini juga kita hapus. Lalu ref yang di sini kita kasih dengan tanda pagar. Lalu di sini warnanya di sini kita kasih disable. C. Oke. Lalu juga yang ini. Berikutnya lalu ref yang di bawah kita ganti simbolnya. Di sini juga kita kasih disable. Coba kita lihat perubahannya. Sudah. Oke, dia sudah kembali.
Ini dia sudah tidak berfungsi lagi, kecuali yang belum diserahkan ini yang masih berfungsi. Tapi di sini warnanya masih sama, jadi kita masih sulit untuk membedakan. Coba kita lihat dulu scriptnya. Disable itu harus di dalam kelas. Kita salah, harusnya di dalam sini. Dia ada di dalam kelas. Oke. Coba kita lihat perubahannya lagi. Apakah dia sudah oke, ini sudah redup warnanya. Oke, seperti ini. Sisa yang belum diserahkan saja yang bisa diedit atau dihapus. Oke, untuk hapus di sini dia hanya menghapus data yang ada di tabel peminjaman, sedangkan di detail peminjaman ini pastinya akan ada data. Contohnya kita mengisi data di sini. Lalu jika kita menghapus dari sini, yang terhapus cuma data yang ada di tabel peminjaman, sedangkan data yang ada di dalam detail peminjaman tidak terhapus. Harusnya dia juga terhapus. Oleh karena itu kita masuk ke delete peminjaman. Setelah itu di sini kita tambahkan ini untuk delete from detail. Seperti ini. Lalu coba kita lihat di database. Dipinjam ID pinjam di sini 6. Berarti kita buka di detail. ID pinjam yang 6 ini kita harus hapus juga. Coba kita input lagi di sini. Tambah lagi. Jadi dia ada 40. Oke, 6. Oke, ini 6 ID pinjamnya. Ada 20. Lalu coba kita save dulu di sini. Coba kita hapus dari sini. Oke, kita coba lagi dari sini. Maka ID pinjam yang 6 tadi sudah tidak ada lagi. Coba kita tambah lagi. Ini kita hanya bisa lihat di sini. Oke, lalu contohnya di sini. Di sini kita tidak tahu buku-buku apa saja yang dipinjam. Jadi sini kita akan buat tabel peminjaman di detail peminjaman di sini. Itu ada di transaksi. Ctrl F di sini.
cetak, oke. Ctrl C. Lalu kita juga taruh di bagian atas. Di bawah sini. Ini oh bukan ternyata. Jadi atas sini di sini Ctrl V. Oke, Ctrl S. Lalu kita refresh. Oke, di sini kita bisa lihat buku-buku apa saja yang dipinjam. Oke, ini di sini bukunya sudah diserahkan, jadi kita tinggal tunggu kapan dikembalikan saja. Lalu kita lanjut ke validasi untuk hapus. Cara menghapusnya itu oke, kita mulai dari admin. Di sini kita tidak bisa menghapus admin jika namanya ada di peminjaman seperti ini. Contohnya Angkila Tuan. Kita tidak bisa menghapusnya karena dia ada di peminjaman sini. Jadi di sini kita akan mengunci tombol hapusnya. Caranya kita buka di beranda, kita masukkan kata kunci data admin, kita cari yang bagian tabel dan hapus. Oh, itu ada di bagian atas. Oke, ini. Oke, yang ini. Bagian sini. Kita mencari data di tabel pinjam. Oke. Setelah itu cari data di tabel lain. Oke. Lalu kita copy. Kita letakkan di sini. Koneksi database-nya tidak usah. Oke. Nama variabelnya ini.
Oke, nama variabel di sini kita ganti dengan ini kita taruh saja. Lalu di sini select bintang from. Di sini kita ganti dengan distinct ID admin from admin where diserahkan akan like. Ketik satu variabel, satu lagi id as, lalu or diterima, like ini juga sama. Oke, lalu yang berikutnya if jika ditemukan ID adminnya, maka di sini kita buat PHP-nya dulu. Yang ini kita copy, lalu kita tempel di sini, di sini. Sebelum itu, lalu bagian on click ini kita hapus. Lalu ref ini pun juga kita ganti dengan simbol pagar. Lalu kita kasih disable di sini. Disable. Dan jika tidak ditemukan, on klik yang ini, kita Ctrl X, kita paste di sini, di bawah else. Tapi sebelum itu, di bawah sini kita harus tambahkan dulu PHP di sini, lalu tutup kurung seperti ini. Lalu kita kasih data ditemukan, bikin penjelasan, dan ditampilkan di layar. Oke, jika tidak, maka tombolnya hidup. Di sini kita buat PHP-nya dulu. Oke, lalu di sini juga lebih kecil tanda tanya spasi. Oke, tandanya spasi PHP di bawahnya sini. Oke, lalu Ctrl S. Coba kita refresh di admin, masih aktif di sini. Kita cek lagi. Nama field di sini ID admin. Ctrl S. Belum juga.
Oke, di sini ini bukan ID admin tapi ID pinjam. From ini ID pinjam. Lalu ini juga pinjam. Karena di tabel pinjam tidak ada ID admin, cuma ada ID pinjam. Lalu di sini ini harus D1 karena admin itu D1. Oke. Sudah. Coba kita Ctrl S. Kita refresh lagi. Oke. Kesalahannya kayaknya di sini. Ini kita hapus. Ctrl S. Coba kita lihat dulu perubahannya. Oke, seperti ini. Tidak bisa. Disable. Oke. Setelah itu di sini ke dalam tabel lemari. Di sini juga kita buat seperti di ID admin. Kita lihat tidak bisa asal menghapus nama lemari jika terdapat di dalam tabel rak. Oke, kita lanjut di sini data lemari. Lalu tabelnya itu di sini. Kita ambil script di sini lagi, cari data di tabel lain. Lalu kita paste di sini. Oke. Seperti ini. Konektornya kita hapus. Oke. Oke, kita di sini. Pertama di sini adalah D2 karena ini lemari. Nama variabel di sini kita ganti dengan cek lemari lemrak. Oke, Ctrl C. Di sini name field di sini adalah ID lemari. Lalu select di sini adalah select distinct ID lemari from nama tabelnya adalah tabel rak, where name field di sini ID lemari like cek lemrak. Lalu di sini oke. Lalu jika ditemukan kita copy yang ini. Ini jika tidak ditemukan maksudnya. Lalu
Di L sini kita tambahkan PHP-nya dulu. Lalu di belakang sini juga kita tambahkan PHP. Oke. Lalu jika ditemukan, ini kita hapus dulu. Sekali lagi kita copy yang ini, kita taruh di sini. Oke. Lalu while di sini kita tambahkan PHP, lalu di bawah sini juga kita tambahkan PHP, lalu kita tutup kurung kurawal di sini. Oke. Lalu ini kita kasih keterangan, yaitu data ditemukan dan ditampilkan di layar. Jika ditampilkan, kita hapus ini. Lalu ref ini kita ganti dengan simbol pagar. Lalu di sini di dalam kelas kita kasih disable. Oke. Ctrl S. Coba kita testing. Ada kesalahan. Di sini oke, PHP di sini. Lalu kita kurang kurawal 1 seperti ini. Lalu di lemari di bawah sini kita belum hapus. Harusnya tadi kita cut, bukan copy. Coba kita Ctrl S lagi. Oke, coba di sini. Rak, mobile computing. Masih ada salah. Ternyata di sini masih ada, itu belum ditambahkan datanya. Ctrl C. Setelah itu ini kita copy dia di sini seperti ini. Lalu kita Ctrl S. Kita refresh lagi. Ini sudah tidak bisa dihapus. Ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Oke. Kita Ctrl F lagi. Di sini kita cari data rak. Setelah itu kita buka cari data di tabel lain.
kita copy, di bagian sini. Oke. Kita hapus. Oke, kita mulai dari nama variabel di sini. Kita kasih nama apa saja. Name field di sini adalah ID rack. Ini adalah D3. Lalu data di sini. Kita kasih nama. Oke. Kita copy. Oke, sudah. Lalu di sini select distinct ID rack from buku where ID rack like. Oke, nama variabel sini. Lalu di sini di bagian sini kita bikin PHP-nya dulu. Lalu yang ini kita Ctrl X. Kita paste di sini. Ini jika ditemukan. Oke. Lalu while ini kita hapus. Di bagian sini kita kasih PHP-nya. Lalu enter, tutup kurung kurawal. Ini kita kasih keterangan yaitu data ditemukan dan ditampilkan di layar. Oke, jika ditampilkan kita hapus on click yang ini. Lalu ref ini kita ganti dengan simbol pagar. btn di sini kita kasih disable. Ini kita tambahkan btn. Lalu jika tidak, maka dia akan kita kembali dulu, Ctrl Z. Oke, ini Ctrl C. Kita taruh di sini dulu. Lalu kita hapus kembali yang tadi. Hapus lagi. Yang ref-nya kita ganti dengan simbol pagar. Oke. Else. Kita bikin simbolnya ini dulu. Lalu di bawahnya kita buat PHP. Tutup kurung kurawal. Lalu di bawah sini kita hapus yang ini agar tidak ada pendobelan. Ctrl S. Coba kita tes.
Admin sudah lemari rak tapi dia belum disable. Di sini kita belum kasih disable. Dan tambahkan btn di depannya agar warnanya redup di rak. Oke. Disable kita salah meletakkan. Maka dia jadi seperti ini. Mobile computing dan multimedia termasuk di buku. Oke. Berikutnya kita cari di data penulis, tapi sudah kita copy ini saja. Ctrl C. Kita tulis penulis di sini. Lalu di bagian sini kita enter seperti biasa. Kita copy di sini. Penulis di sini dari D4. Lalu sini kita tambahkan 1 saja. Ini juga 1. Oke. Setelah itu di sini kita hapus dulu isinya yang ini. Delete. Ini juga kita hapus. Oke. Lalu ini kita Ctrl X. Kita taruh di sini duluan. Ini untuk tidak ditemukan. Jika tidak ditemukan maka dia akan panggil yang itu. Lalu jika ditemukan di sini maka on click ini kita hapus. Lalu ref-nya kita ganti dengan simbol pagar. Kita tambahkan disable. Dan yang terakhir kita ganti select distinct. Di sini duluan ID penulis. Select distinct ID penulis from buku where ID penulis like variable. Oke. Kita coba testing di penulis. Oke, ini Yugianto sudah tidak bisa dihapus karena di buku dia ialah yang dua-duanya penulisnya Yugianto. Berikutnya kita buat di penerbit. Kita copy kembali script yang ini. Oke.
Ctrl C, lalu kita tulis penerbit di bagian on click sini, kita enter ke bawah, kita paste. Setelah itu lalu di sini kita ganti dulu yang ini, backspace. Ini juga kita hapus. Oke. Ctrl X. Ini juga kita taruh di sini. Di sini ID penerbit. ID penerbit. Ini kita tambah 1, 2. Ini kalau ini kita bebas ya untuk mengisi apa saja. Yang penting semuanya sama. Lalu di sini on click-nya kita hapus. Ref-nya juga kita hapus. Gantikan simbol pagar. Kita tambahkan di sini. Dan juga disable. Berikutnya di sini dia untuk penerbit dia adalah D5. Lalu select distinct. ID penerbit from buku where ID penerbit. Oke. Coba kita testing dulu. Di penerbit, oke, undi offset tidak bisa dihapus, hanya bisa diubah karena penerbit di sini adalah undi offset. Berikutnya kita buat di jenis buku. Oke. Kita copy lagi script yang ini. Ctrl C. Lalu data jenis. Di sini kita enter. Copy. Di sini adalah D6. Lalu ini adalah ID jenis buku. Lalu ini kita kasih 3. Lalu sini juga 3. Ini juga 3. Select distinct from ID jenis buku where ID jenis buku. Lalu kita Ctrl X, V di sini. Lalu ini kita Ctrl C, Ctrl V. Di sini kita hapus. Ini juga kita simbol pagar, matikan. Di sini kita juga kasih disable. Kita coba lagi.
Di jenis buku di sini sudah ada 2, sedangkan yang lain bisa dihapus. Lalu buku juga kita buat. Kita copy lagi script yang ini. Ctrl C. Data buku. Kita cari tabel OOK yang ini. Oke, untuk buku di bagian sini kita enter. Di sini kita copy. Buku itu D7. Kita ganti di sini. Ini adalah ID buku. Lalu di sini kita tambahkan 1 lagi, 4. Select distinct ID buku. Where from dulu detail. Where ID buku. Ini kita tambahkan di sini 4. Berikutnya di sini on klik yang ini, kita Ctrl X, kita copy di sini, paste di sini, lalu Ctrl C, copy, lalu kita hapus yang ini, lalu ref-nya kita ganti simbol pagar, kita tambahkan di sini, lalu disable. Oke, ID buku. Kita coba testing di buku. Oke, sudah mati karena di peminjaman sini cetak laporan. Di dalam cetak laporan sini di detail peminjaman ada nama kedua buku tersebut. Oke. Berikutnya kita bikin di pengunjung. Kita copy scriptnya lagi. Di data pinjam. Oh. Pinjam. Ini. Kita cari data pengunjung. Oke, lalu di sini enter. Oke. Oke, kita cari data pengunjung. Lalu di sini, tadi kita sudah copy, kita ganti saja. Ctrl V. Oke, di sini. Lalu untuk pengunjung sini kita ganti yang pertama ID pengunjung. Ini 5. Lalu ini untuk pengunjung dia hanya D saja. Ini 5. Ini juga 5.
ini 5. Lalu kita kontrol set dulu, on clicknya sudah hilang. Ini kita copy kembali, ini kembali 5, ini D saja, ID pengunjung 5, ini 5. Lalu di sini klik ini kita hapus, kita Ctrl X, kita tempel di sini, Ctrl C, Ctrl V, lalu di sini kita hapus on clicknya yang ini. Ref-nya juga kita ganti dengan simbol pagar. Lalu ini kita tambahkan di sini. Lalu yang berikut adalah disable select distinct ID pengunjung from pinjam where ID pengunjung. Coba kita lihat scriptnya dulu. Oke, kita coba di sini belum 5. Oke, Ctrl S. Kita Ctrl S. Lalu kita testing. Oke, kita refresh di sini. Untuk di pengunjung, oke. Si Cindri dan Rio sudah tidak bisa lagi dihapus. Coba karena di sini ada nama mereka 2 di tabel peminjaman.